Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kajian Seraki Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama meningkatkan iman, untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menuntut ilmu. Semoga yang kita lakukan pada malam hari ini ikhlas karena Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah kajian Seraki Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tema yang akan kita sama-sama belajar bareng adalah tentang masalah akhlak, tentang masalah adab, tentang masalah budi pekerti. Satu hal yang menjadikan saya ingin menyampaikan masalah akhlak adalah ucapan seorang ulama yang insya Allah panjenengan mungkin namanya nggak asing. Ada seorang ulama abad ini, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Albani, Imam Albani, panjenengan mungkin namanya nggak asing. Beliau mengatakan bahwa kuntu a'taqid anna mushkilata hadhil ummah fil aqidati fahasab. Dulu aku menyangka, dulu aku ngira bahwasanya problematika umat ini ada pada akidah. Oke? Dulu kata beliau mengira bahwasanya masalah problem umat Islam itu terletak pada akidah. Tapi setelah berjalannya waktu, beliau semakin tahu
bahwa ternyata problem umat ini bukan sekedar akidah saja, tapi problem umat ini ada pada akidah dan juga ada pada akhlak. Bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Seragi Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan kita bahas malam hari ini berkaitan tentang fondasi akhlak yang mulia, pilar akhlak yang mulia. Kita semua ingin punya akhlak yang baik, kita semua ingin punya sifat dan adab yang luhur. Satu hal yang semoga ini menjadi penyemangat kita, saya ingin sebutkan hadis tentang akhlak. Satu atau dua hadis atau mungkin tiga hadis sebagai mukaddimah pembahasan masalah akhlak. Luar biasa, orang yang punya akhlak yang baik itu jaminannya tinggi sekali di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjamin orang yang punya akhlak itu masuk surga. Rasul SAW menjamin orang yang punya akhlak itu pasti masuk surga. Beliau SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma akthar ma yudkhilun nasar jannah. Wahai Rasulullah, hal apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga? Ditanya Nabi Muhammad, sesuatu apa yang paling banyak ya Rasulullah memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Maka jawaban Nabi Muhammad SAW dua, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Oh iya, ini ada pengumuman sedikit, ada dua baju. Nanti mbok menawi di akhir pertanyaan atau di akhir kajian saya bertanya, siap-siap ditulis dari sekarang. Jane beneran nek jenengan ndak bisa ya berarti jatahnya buat saya. Ya. Alhamdulillah kalau misalkan jenengan nggak bisa jawab, nanti panitia spesial buat jenengan mawon. Harapannya jenengan nggak bisa jawab berarti ini. Tak kasih soal yang susah sekali. Tapi untuk bapak-bapak saja. Jadi pertanyaannya hanya untuk bapak-bapak, karena saya nggak bisa menjangkau ibu-ibu, susah. Mungkin nanti ke depan kapan waktu, insya Allah untuk ibu-ibu semoga ada. Bapak dan ibu, saya ulangi. Tadi Nabi Muhammad SAW menjamin surga bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan seorang itu ke dalam surga? Jawaban Nabi Muhammad dua, akhlak yang baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, bukan sekedar orang yang memiliki akhlak yang baik itu masuk surga saja, tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang yang akhlaknya baik, dia dijamin masuk surga, dan tempat surganya adalah surga yang paling tinggi. Bayangkan itu. Nabi Muhammad SAW, beliau bukan sekedar menjamin orang yang punya akhlak baik itu masuk surga saja, tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang yang akhlaknya baik masuk surga plus surganya yang paling tinggi. Disiapkan istana di surga yang paling tinggi. Beliau SAW menyampaikan, ana za'imun, saya janji, saya jamin, kata Nabi Muhammad. Berarti jenengan boleh komen, boleh nuntut. Kalau akhlak panjenengan kiranya baik tapi kok nggak dapat, boleh ini. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ana za'im, saya jamin. Dijamin itu sama Nabi Muhammad SAW. Bi baitin fi a'lal jannah, saya jamin rumah yang paling tinggi di surga. Nabi Muhammad SAW menyampaikan di hadis ini, membagi surga itu jadi tiga: surga pinggiran, surga tengah-tengah, dan surga yang paling tinggi. Beliau menyampaikan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah,
saya jamin rumah di pinggiran surga. Berarti surga yang paling pinggiran, dasar. Untuk siapa? Liman tarokal miraq wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang nggak mau ngurus debat, walaupun dia benar. Jadi saya ini benar, tapi saya nggak mau ribet, nggak mau ngurusi debat, nggak bakal selesai kalau ngomong sama orang debat. Sudah, tinggalkan. Ini orang seperti ini dijamin sama Nabi Muhammad SAW masuk surga dan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Lanjut, kata Nabi Muhammad, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Saya jamin rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak berbohong walaupun cuman bercanda. Kalau sekarang biar biar rahat, biar ketawa, apapun caranya dilakukan, yang penting bisa ketawa. Oh ya, walaupun bohong, walaupun ngecek orang dan seterusnya. Itu kan stand up, apa itu? Stand up komedi. Kadang biar ketawa ada unsur bohongnya, biar ketawa ada ngecek orang lain dan seterusnya. Nah, yang terakhir, yang ini yang ingin saya sampaikan, wa bi baitin fi a'lal jannah. Dan saya jamin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Saya mau nanya sama panjenengan Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, surga yang paling tinggi itu surga apa namanya? Firdaus. Saya jamin rumah di surga yang paling tinggi. Untuk siapa? Untuk orang yang memperbagus akhlaknya. Lihat kata Nabi Muhammad, liman hassana khuluqahu, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Maka semoga hadirnya panjenengan malam hari ini sudah tahu temanya masalah akhlak dan 4 pilar akhlak yang mulia. Kita semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala i'tikad pingin punya akhlak yang baik, sehingga semoga kelak kita ketemu lagi di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadal hadits rawahu Abu Dawud. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Oke. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menjanjikan surga. Bahkan beliau menjanjikan rumah yang paling tinggi di surga. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang baik akhlaknya mendapatkan derajat orang yang kalau siang puasa malamnya sholat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ulangi sedikit ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang akhlaknya baik, apa janjinya? Akan mendapatkan derajat di surga, dan derajat ini dihuni oleh orang yang siangnya puasa, malamnya sholat tahajud. Dan biasanya untuk menggabungkan dua hal ini susah. Kadang Allah itu kasih seorang hamba semangat puasa, tapi kalau sholat tahajudnya biasa. Ada orang yang kalau sholat tahajudnya semangat, tapi puasanya biasa. Tapi Allah siapkan derajat bagi orang yang akhlaknya baik di mana ini? Di derajat orang yang kalau pagi puasa, kalau malam sholat tahajud. Gampangnya seperti ini. Ada 2 orang, Pak Amsori sama Pak Wir. Masya Allah, Pak Amsori ini kalau siang puasa, kalau malam semangat tahajud. Beliau dapat surga tinggi karena puasanya, karena tahajudnya. Dan Pak Wir, beliau nggak puasa, beliau juga nggak sholat tahajud, tapi akhlaknya bagus. Maka Pak Wir mendapatkan derajat yang sama seperti yang didapatkan oleh Pak Amsori. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan dalam hadis yang sahih, innal abda la yablughu inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Sesungguhnya orang yang punya akhlak yang baik,
dia benar-benar akan mendapatkan derajatnya orang yang berpuasa dan derajatnya orang yang mengerjakan sholat karena akhlak baik yang dia miliki. Jadi ini mukadimah Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa orang yang punya akhlak yang baik itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Bahkan tadi sudah cukuplah kalau sekiranya tidak ada hadis yang menyampaikan tentang keutamaan orang yang punya akhlak yang baik, kecuali hanya hadis dapat rumah yang paling tinggi di surga, itu sudah cukup. Apa ada keutamaan yang lebih utama melebihi orang yang masuk surga dan dapat rumah di surga yang paling? Nggak ada, sudah mentok sudah. Wis mau bu surganya sing paling dhuwur, sudah nggak ada keutamaan lain, sudah mentok itu untuk orang yang paling atau orang yang memperbagus akhlaknya. Seandainya tidak ada hadis lain, tidak ada dalil lain tentang keistimewaan orang yang punya akhlak baik, kecuali dijamin masuk surga dan dijamin punya rumah paling tinggi, dijamin punya rumah di surga paling tinggi, ya sudah cukup. Ini hadis menjadi sebuah keutamaan dan motivasi besar kita semua Bapak Ibu untuk berusaha memiliki akhlak yang baik. Nah, kalau bicara akhlak yang baik Bapak dan teman-teman semua, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, maka akhlak yang baik itu berdiri di atas 4 pilar, berdiri di atas 4 kaki. Jadi akhlak yang baik, jenengan pingin punya akhlak yang baik, nah akhlak yang baik itu berdiri di atas 4 pijakan hadis ini. Kalau 4 hadis ini panjenengan lakukan, insya Allah punya akhlak yang baik. Karena intinya akhlak yang baik porosnya di 4 hadis ini. Kalau kita bicara contoh lah, monggo Bapak Ibu silakan sebutkan akhlak yang baik. Akan bicara apa contohnya? Meraktir, ya, suka meraktir, apalagi nolong, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Kan banyak itu contohnya kalau mau disebutin satu-satu. Murah senyum, macam-macam, birrul walidain banyak. Tapi semua contoh akhlak yang baik itu porosnya di 4 hadis ini. Jadi kalau panjenengan melakukan 4 hadis ini, maka insya Allah panjenengan memiliki akhlak yang baik di sisi Allah, dan semoga dengan akhlak yang baik ini kita dapat surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 hadis tadi yang mengucapkan bukan saya, yang menyampaikan bahwa pilar akhlak yang baik itu di atas 4 pilar, itu yang menyampaikan adalah seorang ulama, yaitu Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Qayrawani. Oke. Apa beliau sampaikan? Beliau mengatakan, jima'u adabil khair tatafarra' min arba'ati ahadits. Kumpulan adab yang baik itu porosnya kembali kepada 4 hadis. Kan tadi kalau saya mau nanya sama panjenengan, silakan sebutkan adab yang baik, A, B, C, D, E, F, G, banyak. Nah, porosnya banyak itu tadi berporos pada 4 hadis ini. Insya Allah malam hari ini kita akan sampaikan 4 hadis tersebut. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul, masya Allah, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Berarti ini hadisnya. Kira-kira judul yang tepat bagi pilar nomor 1 apa kira-kira? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berarti pilar akhlak yang baik pertama adalah berkata yang baik atau menjaga lisan. Menjaga lisan. Itu satu. Yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini di antara baik keislaman seseorang, di antara baiknya keislaman seseorang, ini hadis juga menjadi barometer, standar, cerminan Islam seorang itu baik dilihat dari hal ini. Di antara baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Berarti kalau boleh dikasih judul, apa judul yang tepat ini untuk pilar nomor 2 ini? Pendek, ringkas. Kalau beliau di sini menuliskan judulnya adalah Al-Bu'ad Anil Fudul, menjauhi perkara yang tidak ada manfaatnya. Atau fudul. Fudul itu gampangnya mengartikan adalah kepo. Nggak usah kepo. Karena kepo itu adalah pingin tahu urusan orang. Sudah nggak usah kepo. Nah, itu pilar yang kedua, menjauh hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Nanti insya Allah banyak ucapan para ulama yang cukup bagus yang bisa kita ambil. Yang ketiga, wa qauluhu lilladzi ikhtasara lahu bil wasiyah. Dan yang ketiga adalah sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang datang kepada beliau minta wasiat pendek, wasiatnya pendek. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Nah, ini wasiat yang ketiga, pilar yang ketiga, jangan marah. Berarti ya sudah judulnya jangan marah, mengontrol emosi. Mampu mengontrol emosi. Yang ketiga itu. Yang keempat, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang keempat adalah seorang mukmin, atau kalau di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang mukmin itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Itu ciri orang mukmin. Orang mukmin itu cirinya mencintai untuk orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau dia suka untuk dilemah lembuti, maka dia juga berbuat lemah lembut kepada orang lain. Kalau dia nggak suka dibentak-bentak, maka dia juga tidak bentak-bentak. Makanya kata para ulama, mereka mengatakan ketika
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 wasiat. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang jelek. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, ini bagus, beliau menyampaikan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kan sifatnya Nabi Muhammad umum, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kata para ulama, bagaimana maksud pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik? Kata para ulama, amilin nas bima tuhibbu an tu'amal bihi, pergaulilah manusia dengan cara yang kamu sendiri senang untuk dipergauli dengan seperti itu. Kalau kita senang disenyumi oleh orang, ya senyumlah sama orang. Tapi ya lihat-lihat, jangan semuanya disenyumin. Keluar ketemu lagi jajan di nasi goreng cantik, senyumi. Jenengan gendeng istri lagi, mas kok senyum-senyum? Kata Ustaz barusan. Jangan, ya tetap ada koridornya. Oke. Kalau kita nggak senang dibentak, ya jangan bentak. Kalau kita senang untuk di lemah lembuti, ya kita lemah lembut. Itu seperti itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Gimana itu kategorinya atau barometernya? Ya sudah, itu tadi kategorinya adalah jenengan suka di seperti itu kan, maka seperti itulah dengan orang lain. Hadil ahadithil arba'ah kulluha min ahadithil arba'in an-Nawawi rahimahullahu ta'ala jama'atul akhlaq wal adab wa jami'a ahadithil akhlaqil marwiyah anin nabi fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahadithil arba'. Ya salam, ini Masya Allah bagus nih kata beliau. 4 hadis tadi, hadis pertama tentang jaga lisan, hadis kedua tentang meninggalkan perkara yang tidak apa tadi Pak? Bermanfaat, yang ketiga tidak marah, yang keempat, nah ini belum dikasih judul, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mukmin itu adalah menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kira-kira judulnya apa ini? Memperlakukan seseorang dengan baik. Boleh, nggak apa-apa. Tapi di judul di sini kata Syekh Abdul Razak, beliau ngasih judul dari hadis ini salamatus sadr. Salamah itu artinya selamat, sadr itu dada, selamatnya dada. Maksudnya dienak artikan adalah apa? Solidaritas, boleh legowo, bersihnya hati. Orang kalau hatinya bersih, ngelihat semua orang nyaman. Tapi kalau orang hatinya nggak seneng, dengki, bongkok, marah, emosi, nggak seneng kasih orang lain seperti yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kalau kata Syekh Abdul Razak di sini, boleh lanjut dengan mau kasih judul apa, tapi kalau kata beliau di sini salamatus sadr, pilar yang keempat adalah punya hati yang legowo, nggak sulo. Oke, kata beliau di sini, saya ulangi ini bacaan beliau. Kata beliau Syekh Abdul Razak, 4 hadis ini mengumpulkan semua macam akhlak dan budi pekerti yang baik. Bahkan beliau mengatakan semua hadis tentang akhlak dari Nabi Muhammad SAW, semua hadis tentang akhlak dari Nabi Muhammad SAW pasti kembali kepada salah satu dari 4 hadis ini. Beliau SAW bersabda, contoh hadis akhlak yang lain, beliau menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika la tasadaqah, senyummu untuk saudaramu itu dinilai sedekah bagimu. Kira-kira masuknya ke hadis mana itu? Ya bisa masuk ke enggak marah, bisa juga masuk hadis yang keempat, menyukai untuk saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang ma zadallahu bi'afwin illa izza. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan orang yang mudah memaafkan kesalahan orang kecuali akan tambah mulia.
Orang itu kalau memaafkan bukan malah rendah, tapi malah tambah mulia. Terkadang kan orang melihat bahwa kalau saya memaafkan atau mengalah itu artinya rendah. Mana harkat martabat saya kalau seperti ini saja saya ngalah. Ngerasa kalau ngalah itu akhirnya rendah, nggak ada nilainya di sisi manusia. Allah dan Nabi Muhammad bantah, ma zadallahu bi afwin illa izza, ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali pasti Allah akan tambah kemuliaannya. Kira-kira masuk kemana ini hadis ini? La taghdab juga bisa, dan seterusnya. Jadi intinya Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, semua hadis tentang akhlak yang disampaikan Nabi Muhammad itu mesti kembali kepada salah satu, dua, tiga atau kesemuanya dari hadis tersebut. Maka faman wuffiqa li fahmi hadhil ahadits wa tatbiqiha fa innahu yakunu qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha. Maka siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk memahami hadis 4 tadi dan mengamalkan hadis 4 tadi, maka dia telah terkumpul semua pada dirinya akhlak-akhlak yang baik. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang 4 hadis tersebut dengan sangat ringkas. Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis tentang menjaga lisan. Waktunya sudah 8:30, berarti paling enggak kalau 4 hadis setengah jam 30 menit bagi 4 7 menit, 1 poin 7 menit, belum ditak poin untuk tanya jawab ini 5 menit itu berarti 10 menit lah kurang lebih ya, kurang lebih. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kenapa menjaga lisan? Kenapa menjaga lisan termasuk akhlak yang mulia? Ada satu hadis, mungkin saya pernah sampaikan di tempat yang lain. Hadis ini Nabi Muhammad SAW ditanya sama seorang sahabat, namanya Mu'ad bin Jabal. Namanya Mu'ad bin Jabal. Di Pekalongan jadi nama sebuah pondok. Mu'ad bin Jabal pernah nanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Pertanyaannya top ini, pendek, singkat, tapi top. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu saya cara amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Sudah, ini komplit sudah. Pertanyaan yang tujuannya langsung jelas, jauh dari neraka, masuk surga. Apa ya Rasulullah? Rasulullah langsung mengatakan, laqad sa'alta an azim, sungguh wahai engkau Mu'ad bertanya tentang perkara yang sangat berat, tapi insya Allah gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Beliau menyebutkan, biar pendek karena tadi 1 poin 5 menit atau 7 menit, Rasulullah menjawab, hal yang dapat memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka adalah mengerjakan rukun Islam. Rukun Islam pertama apa itu? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa atau zakat dulu? Puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji jika mampu. Rasulullah jawab dengan rukun Islam 5. Kemudian giliran Rasulullah yang bertanya, wahai Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair? Wahai Mu'ad, mau gak saya tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ini kalau pintu ini dibuka, kebaikan akan datang kepadamu semuanya. Oh, tentu kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu pintu-pintu kebaikan? Beliau menyebutkan 1, puasa. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan sedekah. Kemudian yang ketiga beliau menyebutkan sholat malam. Kemudian yang keempat, sudah 3 tok ini.
Nabi Muhammad menyebutkan puasa, sedekah, dan sholat malam. Berarti tadi rukun Islam 5 ditambah 3, berarti ada berapa? 8. Rasulullah nanya lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amutihi wa dzirwati sanamihi. Wahai Mu'ad, mau enggak saya kasih tahu kepadamu tentang ra's, kepalanya perkara semua ini, perkara semua amal kebaikan, kepala semua kebaikan. Jadi semua kebaikan kepalanya ini, dan tiang kebaikan, dan juga sesuatu yang paling tinggi dalam sebuah bangunan kebaikan. Beliau menyampaikan pertama Islam. Islam itu pokok kebaikan. Semua kebaikan ujungnya Islam. Orang kalau nggak beragama Islam, mau melakukan kebaikan apapun nggak dianggap sama Allah Ta'ala. Kelak di hari kiamat nggak akan dianggap kalau dia agamanya bukan agama Islam. Sehingga Islam sebagai puncak, sebagai tiak, sebagai kepala bagi semua kebaikan. Manusia nggak ada kepalanya bisa hidup? Kan nggak bisa. Sama, kebaikan apapun jika nggak ada Islam gak direken sama Allah Ta'ala. Jadi Islam itu adalah kepala bagi seluruh kebaikan. Kemudian tiang kebaikan adalah sholat, dan puncak kebaikan itu adalah jihad. Ditambah 3 lagi sama Nabi Muhammad. Sudah nambah rukun Islam 5, ditambah 3, tambah 3 lagi. Walaupun sebagian ada yang berulang. Berarti berapa ini tadi? 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 12. Rasulullah menyebutkan 12 amalan, dan semuanya amalan hebat. Rukun Islam, jihad, sholat, puasa, sedekah. Hadis itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Wahai Mu'ad, mau gak saya kasih tahu perkara yang dapat menjaga semua amal tadi? Rukun Islam bisa terjaga dengan baik, 3 amal tadi bisa terjaga dengan baik, kemudian 3 amal yang kedua bisa terjaga dengan baik. Mau saya kasih tahu semua yang dapat menjaga itu semuanya, sesuatu yang dapat menjaga itu semuanya? Apa kata Mu'ad? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Beliau SAW menyampaikan sambil pegang, fa'akhadha bilisanihi. Beliau sambil pegang gini, kufa alaika hada, jaga inikmu. Kalau saya bilang jenengan yang tadinya masih kayak gini, mau gak kalian saya tunjukkan kepada kalian perkara yang dapat menjaga semua kebaikan? Saya bilang cuman jaga lisan Anda. Jenengan mungkin masih fokus gini. Tapi kalau saya bilang jaga inikmu, saya yakin 100% semua wajah akan melihat saya. Jaga ini, apa ini kata ustadznya? Lihat depan, oh lisan. Dan ini yang disampaikan Nabi Muhammad. Bagaimana seni komunikasi Nabi Muhammad menarik perhatian orang. Karena pentingnya masalah lisan, Nabi Muhammad tidak mengatakan jaga lisanmu, tapi beliau mengatakan jaga inikmu. Kufa alaika hadza, jaga inikmu. Karena pentingnya, lihat Bapak Ibu, rukun Islam bisa benar, sholat bisa benar, puasa bisa benar, sedekah bisa benar jika ininya benar. Saya sebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lihat, beliau SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain. La yastaqimu imanu abdin, iman seorang hamba tidak bisa istiqomah. Kita pinginkan iman itu istiqomah. Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah di atas keimanan, maka ketika mati dijamin masuk surga. Dan kata Nabi Muhammad, la yastaqimu imanu abdin, iman seorang hamba itu enggak akan istiqomah sampai kapan? Hatta yastaqima qalbu. Iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya juga ikut lurus. Iman seorang hamba enggak istiqomah sampai hatinya juga istiqomah.
wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak akan mungkin bisa istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Berarti keistiqomahan iman seorang hamba tergantung keistiqomahan apa? Tadi. Dan keistiqomahan hati tergantung dengan keistiqomahan lisan. Berarti kalau ininya istiqomah, imannya istiqomah. Kalau ininya nggak istiqomah, berarti imannya istiqomah. Berarti perkara yang dapat menjadikan kita termasuk orang yang bisa istiqomah imannya, menjaga lisan. Hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini juga dikeluarkan dalam Tirmidzi rahimahullah taala, idza asbaha ibnu Adam, kalau pagi-pagi, ini kata Nabi Muhammad, kalau pagi-pagi, kalau anak Adam itu masuk waktu pagi, fa innal a'dha'a tukullaha tukaffirun lisan, maka semua anggota tubuh akan memojokkan lisan. Memojokkan itu ya mau dikatakan menyalahkan juga nggak menyalahkan, cuman apa ya namanya, mendiskreditkan, apa ya, memojokkan gitu ya, pokoknya gitulah, pokoknya jenengan kudu paham deh. Pokoknya nuduh ya, memojokkan, kayak jenengan hayu lu, kamu lu gitu loh. Ah gitu pokoknya lah ya. Ketika waktu pagi, semua anggota tubuh menseperti itu kan lisan, tangan menseperti itu kan lisan, mata menseperti itu kan lisan, semua anggota tubuh memojokkan lisan, dan mereka semua mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah, fa innama nahnu bik, karena sesungguhnya kita semua ini, kata anggota tubuh, tergantung inikmu. Semua kita ini tergantung inikmu. Fa in istaqamta istaqamna wa ini wajadta wajadna. Kalau inikmu benar, kita semua benar. Nah inikmu salah, kita semua jadi salah. Banyak orang yang digebuki sampai mati karena ucapan. Kemarin saya lihat, baca itu di berita kasus pembunuhan seorang ibu yang dibunuh oleh anaknya. Berapa tusukan Bapak Ibu? Ditusuk ibunya oleh anaknya sendiri 50 kali tusukan. Jelep, 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 50. Bayangkan. Kalau kepada orang lain saja kayaknya kok kejam sekali, apalagi ini kepada ibunya sendiri, ya Rabbi. Kenapa demikian? Motifnya balas dendam. Dendam sama uminya. Ada orang dendam sama ibunya. Kenapa? Saya baca lagi, ternyata ibunya bilang sama anaknya, saya lupa redaksinya, pokoknya ibunya ini bilang sama anaknya, kamu sudah seperti ini, sudah besar sampai sekarang, sudah tak kasih apa yang ibu bisa, tapi kamu nggak pernah ngasih apa-apa kepada orang tuamu. Itulah, kurang lebih seperti itu ibunya bilang. Itu ternyata dendam bagi anaknya, langsung ibunya ditusuk 50 kali tusukan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang baik lisannya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita semuanya dari hal-hal yang seperti itu. Bapak dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, Ali pernah mengatakan, inna lisanal mu'min wara'a qalbih wa qalbul munafiq wara'a lisanih. Sesungguhnya lisan orang mukmin itu ada di belakang hatinya. Berarti orang mukmin yang di depannya itu adalah hatinya dulu, baru lisannya. Maksudnya kalau ngomong dipikir dulu. Wa qalbul munafiq wara'a lisanihi, dan adapun hati orang munafik itu ada di belakang lisannya. Maksudnya berarti yang di depan lisannya dulu, yang penting ngomong, benar orang benar urusan carry. Nah, ini orang munafik. Tapi orang beriman tidak demikian. Kalau dipikir dulu, oh ini baik, dikerjakan. Maka kata Syekh Abdul Razak di sini, kalau kita ngerti hal itu baik, silahkan bicara. Kalau kita ngerti hal itu nggak baik, maka nggak usah bicara. Kalau kita masih bimbang baik atau enggak, ragu-ragu, maka mending tidak usah bicara.
Bapak dan ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhlak yang pertama, jaga lisan. Cukup tadi lisan ini menjadi barometer keistiqomahan iman seorang hamba. Jika iman tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah, hati tidak akan istiqomah sampai lisannya juga istiqomah. Yang kedua, hadis yang kedua apa tadi? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya nggak banyak-banyak mungkin di hadis ini, Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini secara makna juga mengajarkan kepada kita agar sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Hadis ini maknanya juga mengajak kepada kita semua agar mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, terkadang kita ini bahagia ketika nggak ngerti urusan banyak orang. Bahkan bukan terkadang ya, sing wis-wis nek orang ngerti urusannya wong ayem, dan sing wis-wis yang sudah-sudah, kalau kita pingin ngerti urusan orang, ternyata urusan orang itu ada sangkut pautnya dengan kita. Aduh, maunya aku kurang ngerti yo. Seperti itu. Jadi ini ada ucapan ulama bagus ini. Ucapannya seperti yang saya contohkan barusan. Man sa'ala amma la ya'ni sami amala yurdhi. Ini pendek, tapi bukan hadis Nabi Muhammad, tapi ucapan para ulama. Man sa'ala amma la ya'ni sami amala yurdhi. Siapa yang nanya-nanya tentang sesuatu yang gak ada manfaatnya, ada apa sih? Kayak ngerti ya, cerita-cerita, berisi ceritane. Oh kok kepo ke? Kok sampai belum cerita lah, gitu lah. Ingin tahu urusan man sa'ala amala yakni, dan itu nggak ada manfaatnya, apa yang akan terjadi? Apa akibatnya? Sami amala yurdi, maka pasti dia akan mendengar sesuatu yang dia pasti nggak senang, sesuatu yang dia nggak ridho, sesuatu yang dia nggak rela. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang sudah-sudah seringnya kalau kita nggak ngerti urusan orang lain, kita malah bahagia. Jadi kebahagiaan itu diantara, kata Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, saya pernah baca tulisan beliau, kiat bahagia di zaman sekarang itu adalah memang jarang buka status orang. Bener itu. Saya sendiri kadang kebahagiaannya terampas ketika membaca status orang. Dia nulis, misalkan ini, saya masih rapat sama guru-guru, biasalah rapat ya, pendapat itu kadang diterima, pendapat juga boleh juga ditolak. Misal nih, habis itu balik malam-malam saya baca status, nganggur sih ya, buka status A, ya, status B, status C. Salah satu guru yang tadi ikut rapat, yang dilalah tadi pendapatnya saya tolak, nulis status, hanya mementingkan diri sendiri. Itu tak? Itu. Aduh, apa gua aku boyo? Cok jengkel karena aku ke, mau pendapatnya nggak diterima, kemudian nuduh saya egois, hanya mementingkan. Padahal dia mungkin lagi urusan sama istrinya, lagi punya urusan sama anaknya, lagi punya urusan sama tetangganya, dan seterusnya. Tapi karena lihat status, akhirnya kebahagiaan saya terampas sendiri karena saya melihat status orang. Dan memang ada orang-orang yang sukanya seperti itu. Saya kalau kasih julukan Abu Status, sitik-sitik bikin
status. Kadang orang yang seperti itu, mohon maaf, statusnya saya haid. Haid itu dibisukan, dihilangkan, biar adem. Artinya itu biar adem. Kadang masih bahagia, scroll, lihat. Nah, itu tadi contoh, itu ada pendek, singkat, tapi jelek. Hanya mementingkan diri sendiri. Ya Allah, kok pas oh? Mau rapat kok ki? Jojo gua aku ki statusnya. Akhirnya yang tadinya lagi bahagia, lagi seneng, lagi enak, lagi kerja, lagi baca, lihat status itu, apa yang terjadi? Bad mood, tutup, males ah, hilang itu kebahagiaannya. Ini tadi aman sa'ala amala yakni sami amala yurdi. Jadi kiat bahagia, kata beliau Subhanahu wa ta'ala, kiat bahagia di zaman now itu adalah kurangi lihat status. Kalau mau lihat status boleh, kalau orang-orang seperti itu mending dibisukan, mending dihilangkan, biar nggak bikin, biar kita tidak menanam sakit di hati kita sendiri. Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara pilar yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mau ucapkan nggak manfaat, kira-kira ditinggal. Mau berbuat sesuatu yang kira-kira nggak ada manfaatnya, ya sudah ditinggal. Ini poin kedua. Poin ketiga, la taqwa. Atau sebelum ini, saya ingin tadi sudah ketemu tulisan bagus, cukup dalam yang disampaikan oleh ulama. Ini namanya Al-Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'in. Ini masih kaitan nomor 2, pilar nomor 2. Beliau mengatakan alamatu i'radillah anil abd, tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Tanda Allah berpaling kepada seorang hamba adalah dengan Allah menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu tanda Allah berpaling, enggak sama hamba tadi. Berpaling itu yes, pokoknya enggak bareng sama hamba tadi. Allah sudah enggak ngurusin hamba tadi. Tanda Allah berpaling kepada seorang hamba, Allah jadikan dia sibuk, tapi sibuknya pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau jenengan alhamdulillah disibukkan Senin malam Selasa kajian di Seraki mengaji, Selasa malam Rebu kajian di Cicero, Rebu malam Kemis kajian di Arjosari Al-Falah, Kemis malam Jumat kajian di As-Salam, Jumat malam Sabtu kajian di Al-Ikhlas, Sabtu malam Ahad kajian di Utsman bin Affan, Ahad libur sama keluarga. Ya Rabbi, Ahad ternyata ada lagi Rawosari. Ya Allah, ini kalau disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, berarti insya Allah Allah lagi senang sama kita. Bukankah Allah Ta'ala, Nabi Muhammad menyampaikan, Innallaha ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia masalah agama. Hadir pengajian. Nah, kalau Senin malam Selasa arisan, Selasa malam Rebu arisan banyak, arisan kampung, RT, arisan RW, arisan jamaah haji, arisan PKK, arisan semacam-macam sudah. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sudah, kalau di arisan apa yang diomongkan? Ya sudah. Malam olahraga boleh, minton boleh, tapi malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat lagi minton terus. Lah itu yang perlu disindir. Lah ini saya sudah nyindir barusan. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanasau, kata Allah Ta'ala menyampaikan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan waktu-waktu kita hal-hal yang bermanfaat untuk Allah dan juga untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang nomor 3, jangan marah. Ini juga pilar akhlak yang mulia. Kenapa kok baik? Karena amarah yang tersulutkan, amarah yang terluapkan itu kunci semua kejelekan. Ini kata beliau ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, kasih saya wasiat. Rasulullah menyampaikan, "La taghdab." Nanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Kasih saya wasiat. Beliau mengucapkan, "La taghdab." Beliau nanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Beliau mengatakan, "La taghdab." Jangan marah 3 kali. Faraddada miraran faqala la taghdab. Ditanya lagi, tetap wasiat Nabi Muhammad cuma 1, tidak berpindah. La taghdab, jangan marah. Orang tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW untuk jangan marah, kemudian dia berpikir, ternyata efek dari orang yang mampu menahan amarahnya itu luar biasa. Beliau mengatakan, sahabat tadi yang bertanya, "Fata'ammaltu dzalik." Saya perhatikan nasihat Nabi Muhammad SAW ini, jangan marah. "Fawajadtu annal ghadaba jima'us syarr." Bahwa ternyata marah itu adalah poros dari semua kejelekan. Kata para ulama yang lain mengatakan, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan. Maksudnya gimana? Orang kalau marah emosi, dia nggak bisa ngontrol. Keluarnya seperti orang yang sedang sakau, sedang mabuk. Bro. Kalau lagi marah sama anak, bro. Habis itu sudah tenang. Apa yang terjadi? Apa ibu-ibu? Gelau. Benar ini? Awaluhu junun. Awalnya itu seperti orang gila. Wa akhiruhu nadam. Akhirnya gelau. Lihat Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Kalau sedang marah, ikuti arahan Nabi Muhammad ini. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im fayajlis. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian marah, dan ketika itu sedang tidak berbicara tapi sedang berposisi apalah, sedang berdiri misalkan, maka hendaklah dia duduk untuk meredam amarahnya. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Kalau duduk belum hilang, maka rebahan. Kalau belum hilang lagi, wudu. Kalau belum hilang lagi, gebyur ya. Nyilem, renang, ciblon, insya Allah adem. Kalau orang itu tadi sedang marah tapi nggak berbicara, tapi sedang marah, sedang berdiri misalkan. Tapi kalau yang Nabi Muhammad, hadis yang lain beliau mengatakan, kalau orang sedang bicara dan marah, apa kata Nabi Muhammad? Waliyamna' nafsahu minal kalam. Qala alaihi salatu wassalam, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah langsung diam. Jadi terkadang saya pribadi kalau lagi marah sama anak, tenang, ya Allah baru ya mending. Tapi kalau lagi pas nggak bisa ngontrol emosi, capek kerja, banyak masalah, sampai di rumah anak tambang, langsung wes bro. Habis itu anak tidur, brebes milih, ya Allah kowe nembe bali bapak wis tak senene. Untuk anak kecil itu memang pelupanya tinggi. Saya ketika anak bangun, Abi minta maaf ya. Minta maaf kenapa Abi? Lema, tadi Abi kenapa? Ingat enggak? Enggak ingat. Lah tadi Abi sudah marahin? Enggak ingat. Alhamdulillah. Itu mungkin diantara hikmahnya seorang anak kecil itu mudah melupakan perkara-perkara. Ini yang selanjutnya, yang ketiga, jangan mudah marah. Cukup panjenengan sebagai model penjaga dan pengontrol emosi panjenengan bapak-bapak adalah dengan hadis Nabi Muhammad. Beliau SAW bersabda,
Man kadhuma ghaidhahu wa huwa qadirun alaih, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya. Ada orang yang mampu menahan amarah tapi nggak mampu mengeluarkan. Saya marah sama rekan satu tim, tapi karena saya pimpinan, dia marah bongkol sama saya, tapi kan paling dimpet tok. Jenengan bos majikan, jenengan marah sama anak buah, dimarahi habis-habisan, anak buahnya marah juga, tapi dia nggak mampu. Kalau dia mengeluarkan amarahnya langsung tek, besok nggak usah kerja sini lagi. Dia marah tapi nggak mampu untuk mengeluarkan. Tapi ada orang yang marah tapi dia mampu untuk menahannya, padahal dia mampu sebenarnya untuk menyampaikannya. Apa kata Nabi Muhammad? Maka kelak di hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk oleh Allah Ta'ala. Dipanggil fulan, dipanggil, ini hamba saya dulu, dia mampu marah tapi dia tahan. Dipuji di hadapan seluruh makhluk. Nggak sampai di situ. Fulan, ya, ada bidadari milih bidadari sing paling wayu, sing paling mantep, sing paling nyeneng ke sampean, pilih, gendeng mlebu surga. Ya Allah. Jadi kalau jenengan mau marah, bidadari. Kalau istri jenengan yang hadir di sini malah tambah marah itu, biar nggak dapat bidadari. Iya, bapak dan ibu, tapi ini khusus bapak-bapak ya. Terus untuk ibu-ibu dapatnya apa? Dapatnya surga langsung, insya Allah masuk ke dalam surga. Bapak dan ibu-ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, syaitan itu punya pintu masuk. Siapa yang menjaga 4 hal ini, dia nggak mudah dikuasai oleh syaitan. Ini saya dapat ucapan bagus sekali yang mengatakan Hasan Al Basri. Beliau mengatakan, arba man kunna fihi asamahullah minasyaitan. Ada 4 perkara, seandainya kalian bisa memegang 4 perkara ini, niscaya Allah akan jaga kalian dari syaitan. Nggak mudah dikendalikan oleh syaitan. Apa itu? Pertama, man malaka nafsahu indar raghbah warrahbah wasyahwah wal ghadab. Siapa yang bisa menjaga dan megang 4 hal ini, aman, enggak bakal dikuasai syaitan, dijaga sama Allah. Siapa yang mampu menahan dirinya ketika sedang pingin-pinginnya. Raubah itu sedang pingin-pinginnya. Orang kalau pinginin nemen itu kadang kalang kabut. Kalau istilah saya, lapar mata. Mau azan maghrib, ngabuburit, keluar, pinginnya apa? Pinginnya dibeli semuanya. Waro kolok, tuku kolok. Waro bubur sagu, waro es campur, tuku es campur. Tapi yang paling penting gorengan bakwan, itu sing nggak boleh ketinggalan. Gorengan, tuku gorengan, dibeli sampai di rumah maka nggak kemakan. Nah, siapa yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang pingin-pinginnya? Terkadang orang itu kalau sedang pingin-pinginnya melampiaskannya itu membeli atau memilikinya, padahal sesuatu itu nggak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya, hanya karena menuruti hawa nafsu. Makanya siapa yang mampu menahan dirinya ketika sedang pingin-pinginnya, insya Allah aman dari syaitan. 1, 2, waman malaka nafsahu indar rahbah. Dan siapa yang mampu menahan dirinya dari ketakutan. Orang kalau takut yang luar biasa, terkadang terjang melakukan segala hal dan menghalalkan segala sesuatu demi dia selamat dari ketakutan. Maka siapa yang jaga dirinya ketika rasa takut itu muncul, dijaga oleh Allah. Berapa banyak orang yang pesugihan dan seterusnya karena diliputi rasa takut miskin. Dan yang ketiga, waman malaka nafsahu indasyahwa. Dan siapa yang mampu menahan jiwanya, dirinya ketika syahwat itu muncul. Ketika syahwat itu muncul dan dia tahan dirinya, tidak diikuti itu syahwatnya, dijaga sama Allah.
nggak mudah dikendalikan sama syaitan. Dan yang keempat, siapa yang mampu menjaga dirinya ketika dia sedang marah, ketika sedang senang, ketika sedang takut, ketika sedang syahwat, ketika sedang marah. Siapa yang mampu menahan dirinya dari empat tadi, dijaga sama Allah dari godaan syaitan. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak, tapi yang terakhir adalah salamatus sadr, hati legowo. Insya Allah ini cukup akhlak yang sangat tinggi. Seseorang mampu memaafkan orang lain ketika hatinya legowo. Seseorang mampu memberi kepada orang lain ketika hatinya legowo. Saya ingin sampaikan ucapan yang sangat bagus. Sufyan ibnu Dinar pernah bertanya kepada Abi Bishr, ahadus salaf salihin. Orang-orang soleh dulu pernah ditanya, akhbirni an a'mali man kana qablana. Wahai Ustaz, wahai kiai, wahai ulama, saya ingin tahu amal orang dulu itu apa aja. Amal-amal para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu apa aja. Mereka mengatakan, orang tadi mengatakan, kanu ya'maluna yasiran. Ini bagus nih. Wa yu'jaruna katsiran. Mereka, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama dahulu, kalau beramal, amalannya mudah, gampang, ringan. Wa yu'jaruna katsiran. Tapi pahalanya tinggi, besar. Amalannya mudah, tapi pahalanya besar. Qala Sufyan, yang nanya tadi namanya Sufyan, walimadza? Kenapa kok bisa seperti itu? Amalnya mudah tapi pahalanya besar. Apa kata Abu Bishr tadi? Li salamati sudurihim, karena hati mereka bersih. Hati mereka bersih yang menjadikan amal ringan, pahalanya besar. Berarti itu yang menjadikan pahala itu besar di sisi Allah ketika amalannya, ketika hatinya bersih. Para sahabat ini, laqad kanat salamatu sadr ladar ra'il awal mizanut tafadul bainahum. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Seperti apa? Kenapa alasan mereka bertingkat-tingkat keutamaannya? Karena afdaluhum indahum aslamuhum sadra. Orang yang paling mulia di tengah-tengah sahabat itu adalah orang yang paling bersih hatinya. Ini seperti tadi, orang mau memaafkan, dan memaafkan itu akhlak yang baik. Mampu memudah memaafkan ketika hatinya bersih. Mampu berbagi kepada orang ketika hatinya bersih. Mampu menahan emosi ketika hatinya bersih. Maka ini inti dari 4 inti akhlak yang baik, memiliki hati yang bersih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak akan buka pertanyaan karena saya sendiri punya 2 pertanyaan. Khawatir waktunya nggak cukup. Pertanyaannya adalah, syarat menjawab tidak boleh melihat buku. Ukurannya ada L dan ada XL. Berarti yang jawab anak-anak boleh dikasih hadiah untuk bapaknya. Pertanyaan pertama, sebutkan bunyi pas. Belum jawab sudah pas ini dengan Pak. Gak susah wes, insya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentang orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang akhlak yang baik itu akan mendapatkan pahala besar dan rumah yang sangat tinggi di surga. Dan juga dia akan mendapatkan derajat orang yang seperti apa? Nggak ada yang jawab? Oke, Mas. Berdiri boleh? Nama, asal? Tidak usah Bapak. Nggih, monggo. Masya Allah. Jenengan pundi asline pun? Penampan itu Seragi juga. Oh, si Jeruk. Masya Allah. Usman. Oke.
Apa tadi? Nabi Muhammad SAW menjanjikan orang yang akhlaknya baik akan mendapatkan derajat di surga seperti derajatnya orang yang seperti apa? Kuat dan tahajud di iya tahajud malam hari. Kira-kira jenengan L apa XL ini ya? L ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, matur nuwun. Ahsanallahu ilaik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa para ulama menyampaikan bahwa akhlak yang baik itu terkumpul pada 4 kriteria, 4 pilar. Siapa yang bisa menyebutkan 4 tersebut beserta hadisnya? 4 saja, monggo silakan Pak Amsari. Nggak usah pakai hadis, nggak apa-apa. Yang pertama, menjaga lisan, Masya Allah. yang baik atau diam. Oke, 2. Kemudian yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Masya Allah. 3. Yang ketiga, tidak marah. 4. Yang keempat, berlapang dada. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Amsari. Wa jazakumullah khair wa fikum barakallah. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf Mbak Bilih, Mbak Menawi, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, tindak tanduk saya juga yang mungkin kurang berkenan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.